Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Bagi geledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Ya waktu itu Nggak, jawab sendiri dulu. Itu soal penggeledahan apakah sudah ada surat pengadilan atau bagaimana? Apa? Polisi menggeledah. Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, enak. Sudah mulai capek kita, Jadi Bang. selama tidak ditahan ini Pak Febri ada di rumah yang di Jakarta Selatan. Gua nggak tahu. Kita enggak tiap hari nempel ke dia, ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas? Gitu. Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Nah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini berbincang lagi dengan Pak Suhadi, Pak C. Suhadi. Pak, selamat datang ke Cokro lagi, Pak. Selamat datang. Ini kali ini kita nggak usah bicarakan soal Roy Suryo dan Tifa dulu, Pak. Ya. Dan Pak Jokowi ya. Nah, Ya, ya. itu nanti aja. Ya, ya. Ini kita yang lagi menarik ini tentang pengacara kondang yang kita tahu dikenal lihai dalam memainkan panggung opini untuk membentengi kliennya, yaitu Hotman Paris. Dalam hal ini kliennya adalah Febri Adriansyah, mantan Jampitsus. Nah, ini menarik karena untuk mengetahui tentang bagaimana sih pengacara itu yang paling tepat ya memang harus bertanya pengacara. Ya. Pak Suhadi Karena ini. pasti jawabannya akan pas juga. Akan pas, ya. Jadi ini, nah ini menarik nih Pak, soal Hotman Paris ini. Karena berita terbaru yang saya baca, kan PWI melaporkan Hotman Paris atas tuduhan menghina profesi wartawan. Tadi di teaser sudah kita lihat, kan dia bilang, lo punya otak. Terus kemudian ngomong soal, kalau kalian nggak pengecut, itu aja cek aja ke Mabes Polri gitu kan. Betul. Itu kan pernyataan-pernyataan yang menurut PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, itu sebagai penghinaan terhadap profesi wartawan. Dan Hotman akan dipanggil oleh Mabes Polri. Nah ini jadi kasus tersendiri nih. Jadi ini soal penghinaan terhadap tuduhan penghinaan terhadap profesi wartawan. Hotman sih udah minta maaf, mengklarifikasi saya nggak menghina dan lain-lain gitu. Oke. Yang kedua soal bagaimana Hotman menarasikan bahwa Febri ini terkait dengan Pak Prabowo. Nah, kan soal nggak minta izin. Orang kesayangannya. Nah, terus orang kesayangannya yang berjasa mengembalikan uang negara sekian ratus triliun gitu ya. Jadi soal izin itu yang Pak Suhadi juga sudah menyatakan bahwa itu nggak tepat gitu karena dia bukan pejabat negara tapi dia pejabat pemerintah. Nah ini bisa diperjelas lagi Pak. Terus yang ketiga soal kenapa sih kok nggak ditahan-tahan gitu ya? Kan sudah jadi tersangka kok nggak ditahan. Nah Pak Yusril itu bikin alasan bahwa ini berdasarkan KUHP baru katanya, memang penahanannya itu tidak segera gitu. Nah ini juga bisa kita bahas ini Pak. Jadi satu persatu Pak, soal PWI, soal Hotman Paris sendiri, permintaan maafnya dan lain-lain. Gimana Pak Suhadi ngelihatnya? Nah, kalau saya melihat berita yang memang cukup viral itu, terkejut juga sih. Mengatakan punya otak enggak gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya enggak pas. Ya kalau memang misalnya kesulitan menjawab, ya tentunya enggak perlu menyerang seperti itu. Ini kan menyerang. Menyerang apalagi kalau nggak percaya tanyain aja Mabes Polri dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak pengecut gitu. Kalau nggak pengecut. Nah, tindakan-tindakan seperti ini ya, itu jelas kok itu masuk kepada delik penghinaan, penghinaan kepada pers. Kalau memang misalnya itu delik penghinaan dan memang unsurnya itu masuk, itu bisa dilaporkan. Nah, terus kemudian berkaitan dengan menyangkut masalah dia meminta maaf berkaitan dengan masalah ini. Ya tentunya kan tergantung daripada media yang dihina itu wartawan atau pers itu mau nggak memaafkan. Kalau nggak mau maafkan ya perkara berlanjut gitu kan. Karena jujur kan dalam persoalan ini kan yang saya lihat kemarin itu kan agak sedikit keras ya semua pernyataannya dia ya.
berkait menyikapi Mabes Polri yang memeriksa awalnya kasus ini, Ya. terus juga yang dia mengatakan bahwa ini adalah orang kesayangannya presiden gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya nggak pas ya seorang pengacara membicarakan hal-hal yang seperti itu. Ya. Harusnya kalau memang misalnya ada hal-hal yang seperti itu, saya nggak akan ngomong. Ya kalau misalnya benar nih Pak Febri ini orang kepercayaan presiden atau orang dekatnya presiden, itu nggak perlu diomongin dong. Tujuannya apa? Untuk mendapat simpatik atau mungkin aparat yang lain, aparat penegak hukum yang lain, karena menyebut presiden merupakan bagian daripada orang kesayangannya atau katakanlah orang kepercayaannya, terus kemudian menjadi takut. Ini kan nggak benar dong hal-hal yang seperti ini. Makanya kemarin pun saya udah bikin tulisan juga di Tribun dan saya juga udah sampaikan waktu saya wawancara juga di El Sinta. Saya bilang ini nggak tepat hal-hal yang seperti ini gitu kan. Dalam kondisi negara dalam seperti ini ya, dan Pak Prabowo bagaimana memberikan semangat kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang benar-benar sesuai diharapkan oleh banyak orang. Ini kan menjadi absurd dong berkaitan dengan masalah ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Berarti ya dalam pandangan banyak orang ya begitu menyebut nama Pak Prabowo dikait-kaitkan dengan masalah adanya duga TPPU yang dilakukan mantan Jampitsus, ini kan menjadi persoalan dong. Ya. Loh, presiden maunya kemana? Kan itu juga akhirnya yang berkembang gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan yang terkesan itu memecah belah gitu. Di samping tadi pers yang disakiti, terus kemudian juga nama presiden yang selalu dikaitkan. Ingat loh, bukan hanya perkara ini aja. Bang Hotman itu mengkait-kaitkan setiap kali ada pembelaan orang-orang besar, selalu mengkaitkan adanya peran presiden gitu kan. Saya orang kepercayaan presiden, saya sering dimintain pendapat sama presiden gitu kan. Nah kalaupun itu memang ada, emangnya buat apa? Ya. Kan gitu kan. Ya karena hukum ya hukum kan. Nggak kemudian asal orang terus kemudian dekat presiden menjadi kebal hukum. Lah kalau memang narasi atau semangat presiden mau membangun bagaimana reformasi dalam penegakan hukum ini memang betul-betul mau dijalankan, keadaan-keadaan itu nggak boleh terjadi. Karena yang namanya penegakan hukum itu nggak pandang bulu kan. Artinya siapapun, sesuai juga dengan pernyataan Pak Prabowo. Siapapun, walaupun dia orang dekat saya, teman saya, partai saya, tetap dong kalau memang ada tindakan perbuatan melawan hukum, ya diproses secara hukum. Kan semangatnya seperti itu gitu kan. Nah dengan adanya kemarin narasi bahwa ini orang kepercayaan presiden harus minta izin dulu presiden. Ini tentunya sangat melukai perasaan presiden yang sedang lagi bagaimana penegakan hukum ini dijalankan sesuai dengan harapan presiden itu sendiri gitu. Ya. Nah kembali ke soal yang ini Pak, sebelum masuk ke soal cara bagaimana si Hotman itu mengait-ngaitkan dengan presiden ya, soal PWI Pak. Ya. Nah itu kan kalau PWI kan ininya Pak, ntar saya cek dulu ya, pelaporannya kepada Mabes Polri itu adalah karena Hotman dianggap sebagai menghina profesi wartawan. Karena ini kan wartawan bertanya lagi, mereka sedang bertugas. Betul. Gitu kan, terus dinyatakan lu punya otak nggak? Terus lu kalau lu nggak pengecut, coba aja cek ke Kapolri, ke Mabes Polri gitu. Nah itu ada ancaman dukungan, Pak. Itu leg spesialis ya, Pak. Undang-undang. Gimana Pak menjelaskan Pak? Gini. Pers itu ya termasuknya leg spesialis. Karena dia kan punya undang-undang sendiri kan, undang-undang pers namanya. Itu kalau nggak salah ada di dalam pasal 18 ya. Apabila memang kehormatan wartawan itu diserang dan itu masuk dalam kategori penghinaan kepada pers yang sedang lagi meliput itu bisa dilaporkan gitu. Dan memang itu sudah dilaporkan. Ya, betul. Nah, tentunya juga kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Karena kenapa? Kan ini juga sebagai suatu pembelajaran dong gitu. Ya. Karena jangan sampai juga nantinya ini berimbas kepada yang lain. Akhirnya hubungan kerja pengacara dengan media yang memang itu bersenyawa, ini kan menjadi nggak baik hubungannya gitu ya. Ya terus terang kita sangat
mengapresiasi laporan tersebut. Nah, terus kemudian apakah domain pelaporan ini bisa berjalan? Bisa, kenyataannya kan sebentar lagi akan dipanggil, Ya. ya kan, akan diproses. Dan kita berharap juga kalau memang tidak ada penyelesaian secara win-win, ya ini harus dilanjutkan. Karena tadi sebagai pembelajaran gitu. Meskipun Hotman udah menyatakan minta maaf, Ya. tetap itu kasus bisa jalan gitu Bisa Pak ya. jalan. Gini, pernyataan maaf itu ya kan tidak juga menghapuskan pidana. Sebelum misalnya ya ada misalnya dalam proses RJ di Polda atau di Mabes Polri. Kalau ada RJ ya tentunya kan selesai. Kan saya lihat juga dalam kaitan ini nggak mungkin pihak media tiba-tiba memaafkan begitu aja, nggak mungkin ya. Karena saya udah bilang tadi prosesnya harus melalui pemeriksaan dulu nih, ya pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda atau oleh Mabes Polri. Karena ada dua yang saya lihat juga. Sebelumnya ada di Mabes Polri kalau nggak salah. Yang kemarin itu kalau nggak salah teman-teman lapor yang di Polda. Gitu. Jadi memang ada PWI, Ya. terus ada satu lagi media Media gitu, apa, ya? organisasi. Tapi kan merasa mereka instan pers kan gitu kan. Betul. Mereka sama-sama dari pers. Gitu. Betul. Ya kalau nanti misalnya memang tadi pernyataan maaf terus kemudian menghilangkan pidana, tidak. Sekali lagi saya katakan, kalau mengacu kepada KUHP yang baru, ya permintaan maaf itu harus di depan penyidik, ya namanya itu restoratif justice, Okay. ya itu yang bisa melakukan seperti itu. Ya. Kan tentunya kalau memang itu kan harus ada dua pihak nih, pihak dari medianya oke, ya. Kalau Pak Hotman atau Bang Hotman ini menyatakan minta maaf, diterima permintaan maaf, berarti kan ada RJ di sana gitu. Nah, kaitan RJ di sini, ya ingat loh, RJ itu bukan hanya permintaan maaf berkaitan nanti memang misalnya itu bisa diselesaikan. Tentunya juga kan ada tuntutan-tuntutan. Apakah insan pers ini menuntut ganti rugi? Karena kan dengan pernyataan seperti itu orang dibuat kecewa dong. Dibuat nggak nyaman gitu ya. Nah ini nanti tuntutan ganti ruginya seperti apa ya nanti tentunya dari pihak insan pers itu sendiri. Kalau memang mau dilakukan RJ gitu. Oke. Nah terus juga Hotman kan juga menyatakan minta maaf kepada Pak Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung setelah pernyataan dia tadi yang soal kok nggak pakai izin dulu sama Presiden? Ini kan kebanggaan Presiden nih, Jampitsus gitu kan. Febri kan kebanggaan Presiden. Kok dikriminalisasi gitu kan? Betul. Nah, tapi kan kemudian mendapatkan respon keras dari istana. Kan Mensesnek bilang nggak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Gerindra juga kan membantah. Jadi Hotman tuh kayaknya dia mungkin salah bermain langkah sendiri. Atau gimana gitu. Kalau dugaan saya dia bermain sendiri nih. Ya kan, menyebut-nyebut itu. Gimana Pak? Soal izin itu sebenarnya Hotman ini... Saya jelasin dulu ya. Tadi kan kita bahas juga. Harusnya kan peran seorang pengacara itu bukan membawa-bawa nama pejabat. Apalagi presiden dalam kaitan ini. Saya udah bilang, kalau saya pun dekat dan presiden memang punya kepentingan, saya akan tutup mulut dong. Kan itu etik, ya kan? Kan nggak boleh dong dibicarakan di luar hal-hal yang seperti itu. Makanya kalau saya lihat seperti ini, ya apa yang dikatakan ini orang dekat presiden, kesayangan dan lain sebagainya, ini kayaknya cuma bermanuver aja tujuannya. Apa? Supaya orang punya empati, supaya orang melihatnya nanti takut kalau itu pejabat penegak hukum dan lain sebagainya. Kan itu yang mau di-framing sama dia. Nah, dalam kaitan-kaitan kerangka besarnya, ya inilah ya kita berikan suatu sikap yang kelihatannya nggak perlu lagi ini terjadi gitu kan. Karena kenapa? Saya dibilang tadi peran presiden mau menegakkan hukum. Kalau ada kata-kata seperti itu kan berarti presiden bermain di dua kaki dong, ya kan? Di sini kakinya bicara tentang penegakan hukum, tapi dalam konteks ada orang-orang yang memang dianggap kesayangan itu, ya hukum tidak mau ditegakkan, kan bahaya dong buat presiden gitu, ya. Nah itu Pak, perlu izin atau tidak? Itu berkaitan masalah. Berkaitan dengan pemeriksaan, ya, apakah perlu izin presiden? Saya jelasin dulu landasan hukum, ya, berkaitan dengan kata izin. Saya tidak menemukan literaturnya, cuma saya menemukan pasal, ya, pasal 8 kalau nggak salah, di
di Undang-Undang Kejaksaan. Oke. Jadi kalau misalnya jam pitsus atau jam pidum atau jam-jam yang lain mau diperiksa, ya, asal bukan jam yang lain ya, itu ya harus dapat izin dari Jaksa Agung. Oh. Ada itu peraturannya. Oke. Tapi tahun 2025 kalau nggak salah, ya pasal itu sudah diamputasi. Ya kan? Tadi mungkin pertimbangannya seperti yang dikatakan Pak Mahfud, Ya. ya kan? Nah, kalau itu pasal sudah diamputasi, apalagi MK kan dalam putusannya kalau nggak salah mengatakan semua orang sama di mata hukum, ya. Jadi nggak ada pembeda-pembeda tuh. Ya mungkin kan yang punya kekebalan, setahu saya nih sekarang yang punya kekebalan yang nggak bisa diperiksa, bukan nggak bisa diperiksa, nggak bisa dijalankan pemeriksaan itu bukan. Yang memerlukan izin kalau nggak salah kan anggota DPR, ya kan. Terus kemudian juga pejabat di Mahkamah Agung, ya. Terus Hakim kemudian Agung, ya. juga pejabat-pejabat lain lah yang berkaitan dengan masalah kekebalan tadi. Tapi berkaitan dengan jampitsus, ya, atau setara daripada itu nggak perlu izin. Ya, Gitu. jampitsus kan Jadi eselon. Pejabat eselon iya, namanya kan. jadi dibilang harus ada izin dulu, yaitu pernyataan sepihak menurut saya, dan ini nggak benar gitu. Ya, ya, ya. Dan juga kelihatannya Hotman nggak menyangka kali ya mendapatkan reaksi yang keras, penolakan yang keras dari Mensesnek dan Gerindra Iya. kan. Mungkin kan dia bawa nama presiden gitu, disangkanya membuat orang Takut. takut atau apa, malah dibantah Iya, gitu iya, Pak. betul, Gimana betul. menurut Pak Suyadi? Apakah ini bahwa Hotman salah baca atau bagaimana, atau dia terlalu jumawa atau bagaimana? Ya, dugaan saya mungkin kan pihak istana ini gerah juga dengan sikap-sikap Bang Hotman ini kan. Karena setiap kali ada kasus besar selalu mengkait-kaitkannya di orang kepercayaan Ya, presiden. Terutama kasus Tom Lembong lah yang ramai, bukan, yang Nadiem Makarim. Oh, Nadiem, ya, Nadiem. betul. Kan dia selalu ngomong bahwa presiden udah bertanya dengan saya dan sebagainya. Betul. Nah, kalau dilihat dari keadaan ini, ya, ini mungkin memang keadaan-keadaan yang selama ini dinilai ini meresahkan gitu kan. Sehingga ya memang ini momennya yang sekarang yang tepat nih berkaitan dengan masalah ada peristiwa pidana berkaitan dengan jampitsus, ya. Ngomonglah istana dalam kaitan ini. Nggak benar itu. Ya, membawa-bawa nama presiden itu nggak benar. Barangkali dulu pun karena momennya memang belum tepat, ya, didiamkan. Karena saya nggak yakin sekali presiden mau cawe-cawe yang kayak gitu tuh nggak mungkin gitu kan, ya. Walaupun sebetulnya kita tahu lah, ya, kekuasaan-kekuasaan lain berkaitan dengan masalah ini yang mendomplengi, tentunya juga itu nggak bisa dinafikan. Tapi dalam kaitan penegakan hukum yang sudah seramai ini, presiden nggak mau konyol, ya. Jadi capek juga dong. Dia udah membangun narasi yang cukup bagus, udah membangun bangunan hukum ini sedemikian bagus, tiba-tiba mau diruntuhkan dengan begitu aja, kan nggak mungkin dong. Ya. Gitu. Menurut saya nih, ya, presiden sangat kekeh berkaitan dengan masalah penegakan hukum ini harus dijalankan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Gitu. Dan ini kan si Febri ini kan tetap posisi, meskipun kasusnya dialihkan ya dari penyidikannya kan dari kepolisian ke kejaksaan, statusnya kan masih tetap tersangka Pak ya. Tadinya kan hampir dibalik jadi saksi kan. Ya. Terus Pak Suyadi juga kan bikin pernyataan yang menganggap itu pelanggaran. Betul. Gitu. Iya. Tapi tetap sekarang tersangka Pak ya. Tersangka. Jadi udah tersangka. Jadi itu tersangka, cuma sekarang yang nangani Kejaksaan Agung. Iya. Tapi itu juga menjadikan orang banyak skeptis Pak. Iya. Karena kan apa bisa itu jeruk makan jeruk gitu. Nah, ini gimana menurut Pak Suyadi itu? Ini saya mau runtut itu? dulu nih berkaitan masalah ini. Kan kita tahu ya, ini sudah ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Terus kemudian dialihkan perkaranya ke Kejaksaan Agung, ya. Terus kemudian dari Kejaksaan Agung timbul rumor, ya, akan menjadi saksi, gitu. Barangkali nih, ini penyampaian yang salah menurut saya. Harusnya ini kerja intern dong kalau memang mau dibangun seperti itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Kan kemarin yang didapat nih, ya, berkaitan dengan penetapan tersangka itu, sprindiknya kan dari
Mabes Polri. Ya. Dari Polri, sprindik ya, Ya. surat perintah penyidikannya atau surat perintah penetapan tersangkanya itu kan dari Mabes Polri. Nah, terus kemudian mau dilimpahkan. Barangkali nih ya, kejaksaan membuat sprindik baru. Dan kalau memang semangatnya untuk tidak merubah status, kan nggak perlu ngomong dong. Kalau memang mengeluarkan sprindik baru, gitu kan. Artinya sprindik yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Ya, ya. Harusnya nggak perlu ngomong gitu kan. Ini yang menimbulkan suatu masalah. Seolah-olah nih ya, kok bisa dirubah ya status tersangka jadi saksi kan gitu kan. Iya. Biasanya kan dari saksi jadi tersangka. Nah, biasanya dari saksi menjadi tersangka. Ini kebalik. Ya, itu juga saya jelasin kemarin itu di dalam tulisan saya dan waktu saya juga diwawancarain di radio ya bahwa untuk berubah status dari tersangka untuk menjadi saksi ya itu ada dua hal penting. Satu ya harus di SP3 dulu. Oke. Iya dong, harus ada surat perintah penghentian penyidikan. Ya, Iya dong, kan ini udah penyidikan, udah jadi tersangka, harus ada SP3-nya dulu ya, gitu kan. ya. Dan atau di pra-peradilankan dulu bahwa penetapan tersangkanya ini nggak sah seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ya, Kan seperti itu, baru status daripada tersangka tadi menjadi Dicabut. saksi. Ya. Iya kan? Kan seperti itu. Tapi dua-duanya kan nggak dilalui Ya, gitu kan. ya. Jadi sekonyong-konyong, mentang-mentang di satu badan yang sama, ya kewenangan itu mau digerus dengan cara-cara yang tidak elegan. Cuma tadi saya bilang, saya nggak menyalahkan dalam konteks ini kerja daripada Kejaksaan Agung yang selama ini kita apresiasi kerjanya. Barangkali itu tadi, ya ada sprindik baru yang dikeluarkan. Karena kan selama Febri menjadi tersangka ini, penyidikannya itu kan dari Mabes Polri. Ini mau dirubah mungkin kan? Ya harusnya nggak usah ngomong gitu kan. Keluarin aja sprindik. Ya kan habis mengeluarkan sprindik penyidikan, keluarkan sprindik tentang penetapan tersangkanya. Kan selesai. Jadi nggak heboh gitu kan. Ini kan menjadi kacau pada saat status-status tadi bisa berubah seperti itu gitu. Karena tadi kan jangan-jangan ya memang jeruk makan jeruk ini kan gitu kan. Iya kan karena ini kan Sehingga orang juga dengan keadaan yang seperti ini itu kan menjadi skeptis kan. Ini jangan-jangan nanti juga perkaranya nih mandul nih gitu kan. Nah, terkait dengan kekhawatiran publik bahwa nanti ini jangan-jangan perkaranya mandul itu, Pak. Ya. Itu kan ada juga pertanyaan banyak orang tentang ini kok jadi tersangka tapi tidak ditahan. Ya. Terus ada jawaban dari Pak Yusril yang tadi saya sebut di awal obrolan kita, Pak. Jadi kata Pak Yusril, menurut KUHAP baru, itu kalau seseorang itu ditahan, itu alasannya ada 3. Pertama, khawatir melarikan diri. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Ketiga, khawatir mengulangi kejahatan. Nah, ini tidak terjadi pada kasus Febri katanya. Sehingga menurut KUHAP baru, Febri kalau tidak ditahan itu ya itu sesuai dengan KUHAP baru gitu. Ya. Menurut Yusril begitu. Menurut Pak Suyadi gimana? Seberapa tepat memakai alasan KUHAP baru ini? Kalau saya melihat ini kan kasusnya kasus korupsi. Kecuali kasus-kasus biasa lah. Korupsi dan TPPU. TPPU pencucian tindak pidana pencucian uang, Pak ya. Betul. Itu boleh ya kalau kasus-kasus biasa ya. Kalau kasus biasa Ya, kasus pidana umum lah. Ya kan? itu berlaku Pencemaran yang KUHAP baru baik. itu. Ya, itu berlaku secara itu. Tapi kan ini kasus-kasus besar. Yang namanya di dalam hukum itu disebut dengan kejahatan luar biasa. Oke. Kalau yang disebut kejahatan luar biasa, hukumnya juga harus menjadi luar biasa. Oke, Nggak bisa disamaratakan gitu kan. Apalagi ini TPPU loh. Oke. Dan yang melakukan dalam kaitan ini itu Jampitsus, Ya. aparat penegak hukum. Kan luar biasa dong dalam persoalan ini. Ya. Dia seorang aparat penegak hukum melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kaitan ini, ya itu kan harusnya nggak boleh disamakan dengan
hukum pada umumnya, ya harusnya juga karena ini perkara luar biasa juga harus menjadi luar biasa dong Ya, ya. pemeriksaannya. Betul. Luar biasanya bagaimana? Ya ditahan. Gitu. Jadi nggak ada alasan dia bilang nggak ditahan tuh nggak ada alasan. Ya, ya, ya. Gitu. Itu kan yang tadi Pak Suhadi bilang di obrolan kita sebelum taping Iya. kan Pak Suhadi bilang lah, kan itu BGN. BGN, ya kan, terus juga pejabat-pejabat dari TNI bintang 3 itu cuma ditahan kok. Iya, langsung Karena tersangka, dianggap, iya. langsung ditahan, Iya. Pak ya, diborgol langsung. Betul. Karena memang itu kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Iya, iya. Sedangkan KUHP ini kan sifatnya umum, ya kan, gitu. Bukan lex spesialis. Ini kan kasusnya kasus lex spesialis. Apalagi tadi kan pencucian uang. Kita tahu dong ini uang korupsi. Ya, ya, Ya kan, yang dicuci ini uang korupsi. Karena yang namanya pencucian uang itu kan harus ada predikat crime-nya. Ya. Apa itu? Ya tindak pidana korupsinya itu. Berarti kan ada kejahatan di dalam kejahatan. Gitu. Jadi luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi dia aparat penegak hukum. Itu. Ya, ya. Dan itu kan kalau pakai argumennya Yusril, harusnya kan dia justru menentang penahanan dan pemborgolan Dadan terus sama dua Ya semua harus ditentang dong BGN kalau melihat lain, kepada Pak, ya? KUHP. Lah kalau ukurannya seperti itu, semua orang bisa melakukan ini kok. Tidak melarikan diri, kooperatif, ya kan. Terus kemudian juga tidak mengulangi perbuatan yang sama. Orang bisa melakukan itu. Berarti nanti semua orang yang melakukan tindak pidana apapun itu nggak ditahan dong. Iya. Ini yang menjadi pertanyaan kalau memang rumusannya seperti itu gitu. Nah itu kan kalau kembali ke soal tadi itu kan fakta bahwa ini ada kejahatan Luar biasa. ya luar Ya. biasa itu dalam kasus BGN, extraordinary crime itu Ya. dalam kasus BGN, petinggi BGN 3 itu terus ada tambahan-tambahan lagi, semuanya kan langsung dijadikan tersangka, ditahan dan diborgol gitu ya dalam penampilan publiknya kan orang sudah tahu lah Ya. gitu. Dan itu pun yang melakukan Kejaksaan Agung. Yang kejadian Kejaksaan Agung gitu. Nah tapi kan ini kemudian itu yang membuat publik bertanya-tanya, kok ini kayak diistimewakan si Febri ini. Bahkan keberadaannya dimanapun, sekarang orang juga bertanya-tanya, ini Febri ada di mana gitu. Kemarin kan ada isunya kemarin umroh. Umroh, gitu kan? Iya. kita dengar umroh loh. Jadi itu gimana Pak melihatnya Pak? Itu kan citra tentang diskriminasi penegakan hukum kan menjadi terasa gitu. Iya. Gimana menurut Pak Suhadi itu? Ya harusnya Kejaksaan Agung terbuka ini, ya. Karena kemarin katanya kan dia diperiksa. Kemarin kan saya dengar katanya diperiksa kan, Ya. sebagai tersangka. Tapi nggak ditampilkan kan? Ya biasanya langsung ditampilkan pakai baju oranye, ya kan diborgol. Ya. Kok ini kemarin enggak gitu? Nah ini memang yang menjadi banyak orang bertanya-tanya. Ini apakah karena memang ada di wilayah kerja yang dulunya yang bersangkutan atau tersangka itu Febri itu ada di situ sehingga orang menjadi segan, atau mungkin juga ada kepentingan-kepentingan lain ya yang mungkin mengkait ke atas atau ke samping, ke kiri atau ke kanan sehingga orang menjadi takut kalau dia bersuara. Ini jadi banyak multi tafsir gitu kan. Makanya menurut saya sekarang sederhana aja kok. Orang-orang yang memang juga melakukan perkara-perkara yang sejenis itu kok dilakukan penahanan ya, diborgol, ditampilkan. Ini kan ditampilkan, tidak diborgol, tidak pakai baju oranye, tidak ditahan juga tidak. Ini yang menjadi kegalauan publik sekarang ini. Karena kenapa? Ya tentunya kan juga bertanya, ya mentang-mentang di Kejaksaan Agung. Jadi kayaknya terkesannya dilindungi. Nah ini kan citranya jadi nggak baik. Buat siapa? Buat Kejaksaan Agung gitu. Dan juga itu merembet citra yang nggak baik kepada Presiden pemerintahan juga. Prabowo juga kan. Betul. Jadinya kan. Jadi soal klaim tentang pemberantasan korupsi jadi orang Ya. bertanya-tanya Ya. ini bener Betul, nggak gitu betul. kan. Gitu. Nah terus ini Pak, saya mau kembali ke soal Hotman ini. Ini kan menarik ya bahwa Hotman ini kan ya kita tahu lah dia kan mahir dalam memainkan opini publik. Oh iya, gitu jago kan. dia, jago. Jago dia, terus juga membentengi kliennya, Iya. gitu kan, dengan berbagai macam pernyataan, Manuver. dan aktif banget kan di medsos gitu kan, bikin konten kan aktif. Nah, tapi yang menarik dalam kasus dia membela Febri itu anaknya sendiri pun kecewa, gitu kan, anaknya
menyatakan penentangannya lah, tidak setuju gitu. Bahkan dia bilang supaya bantuan hukum gratis 911 official yang menjadi trademarknya Hotman, Ya. Hotman Paris itu udah itu dibubarkan aja gitu. Gimana Pak Soehadi sendiri melihat Hotman ini dengan sepak terjangnya seperti itu? Ya, kita memang sama-sama tahu kan, ini kan bisa dikatakan setiap hari kontennya itu hampir 1, 2, 3, bahkan mungkin 5 ya, yang sifatnya terus dia membranding dirinya, mempromosikan dirinya ya bahwa dia pengacara hebat. Nah tentunya juga ya barangkali nih dugaan saya juga nih masih orang sudah mulai nggak suka juga, ya nggak suka karena kenapa? Ya, karena seringkali memamerkan kekayaan, membawa-bawa nama pejabat, dan kemudian juga barangkali juga nih keluarga mencium keadaan-keadaan yang seperti itu, ya, di mana ya anak-anak muda kan nggak suka juga kalau bapaknya terlalu banyak diomongin di luaran kan, malu dong dia juga sebagai anak, mungkin seperti itu gitu gambarannya gitu ya. Kalau melihat daripada manuver-manuver dia yang selalu dilontarkan banyak hal. Kenapa saya katakan banyak hal? Kan bukan hanya omongan yang juga mencuat ya. Kadang-kadang ada perempuan yang diakui sebagai ini begini dan lain sebagainya, sekretarisnya dia cantik-cantik dan lain sebagainya. Ah, barangkali ini kan sesuatu yang banyak orang juga nggak suka. Jangan salah loh. Ini banyak orang juga yang nggak suka. Kalau orang nggak suka, tentunya kan jadi bahan omongan. Ya, kalau menjadi bahan omongan yang kena imbas siapa? Kalau Bang Hotman, ya mungkin happy aja dia. Kalau misalnya mendapatkan reaksi negatif dari persoalan itu, karena bagi dia membrandingnya berhasil, ya kan? Karena dapat tanggapan kan dari orang. Tapi keluarga, anak-anak, tentunya belum tentu. Kan terbukti dong sekarang, ya kekecewaan itu mulai muncul, mulai ada gitu. Apalagi kita lihat juga menyerangnya ini kan menurut saya nggak hanya sekedar berkaitan dengan masalah bantuan hukum. Kemarin yang saya cukup terkejut kan berkaitan dengan angpau gitu kan. Itu juga ramai. Ini kan ada sesuatu yang kita lihat indah di luar ternyata tidak seindah yang ada di dalam keluarga. Itu yang saya lihat seperti itu. Oke, nah ini yang bagian akhir Pak, tentang saya pengen mendapatkan pencerahan dari Pak Soehadi soal sebenarnya seberapa jauh seorang advokat atau pengacara itu bisa memutuskan untuk membela atau tidak membela seorang klien gitu ya. Kan memang ada prinsip presumption of innocence ya, bahwa orang tuh harus ada praduga tak bersalah, harus dinyatakan tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan. Nah, tapi dalam kasus Febri ini kan karena memang liputannya begitu masif ya, ada emas 74 kilo, ada sekian uang miliaran gitu ya. Seakan-akan itu kayak sudah menjadi keyakinan publik bahwa memang faktanya bukti itu tak terbantahkan gitu. Nah, itu yang membuat orang kecewa dan kaget kok Hotman memutuskan untuk membela gitu ya. Kalau alasannya kalau saya lihat dari omongan-omongannya dia seperti kayak diperintahkan oleh seseorang gitu atau kan. Begitu. Ya, cuman kan kita nggak bisa ngomong di dalam persoalan ini. Nah, menurut Pak Soehadi seberapa jauh gimana sih sebenarnya advokat itu memutuskan untuk oke, saya bela atau nggak bela itu. Kalau calon kliennya atau orang yang menjadi pokok persoalan di sini itu kayak udah jelas-jelas nggak bisa dibela gitu. Bukannya nggak bisa dibela, nggak layak dibela. Nggak layak dibela. Nah, itu gimana Pak Soehadi itu? Jadi gini, peran seorang pengacara itu memang juga kan nggak boleh menolak klien. Oke. Jadi juga nggak boleh memilah-milah klien. Ya. Jadi semua orang bisa dibela, bisa dilakukan pembelaan. Sebetulnya apa yang dimaksudkan pembelaan di sini? Orang menjadi salah tafsir manakala pembelaan itu dianggap nanti saya bisa membebaskan, nanti saya bisa mengurangi hukuman. Bukan seperti itu gitu kan. Ini nanti barang buktinya saya bisa amankan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kita bisa jual sama-sama. Enggak seperti itu ya. Karena peran seorang advokat itu kan hanya misalnya ya ada kasus
penerapan pasal berkaitan dengan tuduhan itu benar tidak? Oke. Ya, Terus ya. dalam pemeriksaan benar nggak dilakukan dengan cara yang benar? Penyidik ya baik dari kejaksaan maupun dari Kejaksaan Agung, misalnya ini kasus tipikor, maupun dari Polri misalnya, ya kan? Itu udah benar nggak? Ada nggak pelanggaran-pelanggarannya? Dilakukan dengan cara benar nggak mencari alat buktinya? Itu kan seorang pengacara seperti itu. Oke, ya, ya. Nggak boleh dong menjanjikan, oh nanti kamu saya bebasin. Karena saya dekat dengan Ketua Mahkamah Agung, saya dekat dengan hakim dan Dengan sebagainya. presiden Bukan gitu. itu. Iya, iya, iya. Ya, saya dekat dengan presiden gitu kan. Nggak seperti itu. Karena tugas seorang pengacara ya berkaitan dengan pembelaan itu tidak boleh menjanjikan sesuatu yang sifatnya memberi harapan kepada klien. Seperti yang dulu kita pernah dengar kan. Ya, ya. Kalau saya yang membela ini nanti kasusnya akan beda. Nggak Ya, boleh. ya, ya. Karena tadi paket kerja kita itu ukurannya ya bukan caranya membela mati-matian terus membebaskan orang, bukan. Tapi menegakkan hukum. Hukum yang dipakai ini udah benar atau belum? Menyalahi aturan atau tidak? Due process, Melanggar ya. HAM atau tidak? Ya, Kan ya, gitu ya. kan? Itu kerja pengacara. Nah terus kemudian, bagaimana sih memilah kasus? Nggak ada sebetulnya pengertian seperti itu. Komitmennya dari seseorang aja. Oke. Misalnya contoh, saya sebagai pengacara, saya tidak akan pernah mau menanganin kasus narkoba. Oh. Gitu. oke. Karena kenapa? Narkoba itu bahaya. Orang yang terjerat narkoba itu nggak baik ya. Nanti juga kita takut membawa dampak yang tidak positif dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan narkoba. Berkaitan dengan korupsi. Saya juga nggak mau membela korupsi. Oh, Jadi oke. jangan salah loh, orang-orang pengacara hebat-hebat. Kenapa ya orang itu kok nggak pernah kelihatan di kasus-kasus korupsi? Ada juga orang yang memang setiap kali ada kasus korupsi, dia Tampil. nanganin kasus itu Oke. tampil gitu Ya, kan. ya, ya. Nah ini kan komitmen yang Itu dibangun. komitmen personal pengacara Personal, masing-masing gitu, Pak, bukannya ya? undang-undang Oke, yang mengaturnya. iya, iya. Undang-undang nggak ada pengaturan seperti itu gitu. Jadi kalau Bang Hotman mau ambil perkaranya Febri yang berkaitan dengan kasus TPPU, itu sah-sah saja. Nggak ada larangan. Ya, Cuma ya itu tadi, jangan bawa nama presiden dong. Gitu. Oke, oke. Terima kasih Pak Suhedi atas obrolannya, Ya. atas pencerahannya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya, makasih.